kembali menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 berdasarkan kesepakatan bersama dalam sidang FIFA Council di Swiss pada Jumat 23 Juni 2023. Artinya Indonesia akan menggantikan peran Peru sebagai tuan rumah sebelumnya. Keputusan ini sangat mengejutkan banyak pihak, mengingat persaingan sengit negara lain yang mengajukan diri sebagai tuan rumah. Lantas, apa alasannya FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023? Melalui laman resminya, FIFA tidak secara detail menjelaskan alasan menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah pada ajang tersebut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga tidak mengetahui alasan FIFA memilih Indonesia. Erick Thohir mengaku bersyukur karena sepak bola Indonesia mendapat perhatian dari FIFA. Kesempatan ini menandakan dunia memiliki kepercayaan yang baru kepada Indonesia. Sebelum terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023, FIFA menunjuk Peru sebagai tuan rumah pada ajang tersebut. Namun, FIFA mencabut keputusan tersebut karena Peru tidak berkomitmen memberikan sarana infrastruktur yang baik dalam pertandingan U17 nanti. Erick Thohir juga memaparkan beberapa perkembangan sepak bola Indonesia dalam 3 bulan terakhir. Hal itu meliputi sarana dan prasarana yang memadai, serta kemampuan Indonesia dalam mengadakan 2 perhelatan besar di FIFA Matchday Juni 2023. Namun, setelah Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, apakah Indonesia akan bernasib sama dengan penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah U20 sebelumnya dan berakhir dengan batalnya Indonesia sebagai tuan rumah? Mari kita bahas. Sebelumnya Indonesia pernah ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan diadakan 2023 ini. Namun FIFA mencabut keputusan Indonesia sebagai tuan rumah. Hal ini dikarenakan polemik penolakan kedatangan timnas Israel. Salah satu penyebab pembatalan itu ialah karena penolakan Gubernur Bali, Iwayan Koster. Apa jadinya jika pada turnamen Piala Dunia U17 nanti Israel juga menjadi salah satu perwakilan dalam turnamen tersebut? Apakah kita juga akan batal menjadi tuan rumah lagi? Saya tidak mau berandai-andai karena sepak bola kita tidak terlepas dari politik. Bahkan Ketua Umum PSSI pada saat itu, Muhammad Iriawan, mengatakan bahwa Israel bisa bermain di Indonesia karena dijamin pemerintah. Dan tidak hanya itu, Menteri Pemuda dan Olahraga saat itu, Zainuddin Amali, juga menjamin hal yang sama. Bahkan Menpora meminta masyarakat Indonesia untuk memisahkan urusan politik dan olahraga. Alih-alih meredam polemik, pernyataan dari 2 institusi yang paling berkaitan dengan Piala Dunia U20 itu malah semakin memicu penolakan dari lapisan masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat yang menolak kehadiran Israel U20 ke Indonesia adalah Medical Emergency Rescue. Melalui jumpa pers pada 29 Juni 2022 lalu, organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia, petinggi Nahdlatul Ulama, hingga Menteri Agama pun ikut angkat suara. MUI menyatakan penolakan terhadap timnas Israel, tetapi NU tidak mempermasalahkan itu. Tak lama kemudian, Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Palestina, Zuhair Al-Shun. Pertemuan tersebut memang tidak ada pembicaraan terkait Piala Dunia U20 2023, tetapi ini adalah semiotika politik. Kemudian muncul rilis ke media massa bahwa Dubes Palestina untuk Indonesia tidak mempermasalahkan kehadiran Israel U20 di Indonesia. Palestina menyebutkan bahwa negaranya tidak mau masuk ke dalam pusaran polemik. Bahkan pelatih timnas Palestina sendiri merupakan orang Israel dan mereka tidak pernah mempermasalahkan itu semua.
Apakah kita akan mengorbankan mimpi anak-anak bangsa untuk menjadi pemain internasional dunia nanti? Lihatlah bagaimana Brasil. Mereka juga bukan merupakan negara maju. Mereka hanya negara berkembang yang diisi oleh anak-anak muda. Bahkan ada yang menjadi kriminal pengedar narkoba, bahkan membunuh orang lain demi sesuap nasi. Namun semua anak-anak itu punya mimpi. Ya, mimpi di mana mereka akan mengubah hidup mereka menjadi lebih baik dengan sepak bola. Lihatlah bagaimana Neymar, Richarlison, Dani Alves merubah kehidupan mereka hanya dengan bermain sepak bola dan mendapat bayaran yang luar biasa besar, bahkan lebih besar dari PNS kita di dalam negeri yang selalu dibangga-bangga sebagai anak mantu idaman. Saya akan membahas anak miskin dari pinggiran kota Brasil yang menjelma menjadi pemain hebat dengan bayaran fantastis. Ya, Gabriel Jesus. Gabriel Jesus adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Namun, walaupun dia yang paling kecil di antara semuanya, Gabriel Jesus kecil tetap harus memikul kewajiban untuk membantu ekonomi keluarga. Dia seringkali bekerja sebagai kuli maupun kerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Bahkan, pada perhelatan Piala Dunia 2014 lalu, tak ada yang menyangka jika bocah yang mengecat jalan tersebut akan menjadi salah satu bagian skuad timnas Brasil di Piala Dunia 4 tahun yang akan datang. Walaupun sering bekerja serabutan, Gabriel Jesus tetap mempunyai mimpi besar di dunia sepak bola. Tak ada yang menyangka jika bocah berumur 19 tahun datang dengan harga 32 juta euro atau sebesar 553 miliar rupiah dan bermain reguler di tim utama sekelas raksasa Eropa, Manchester City. Karir Gabriel Jesus makin cemerlang saat berseragam Manchester City. Sejak kedatangannya ke Etihad Stadium, dirinya sudah membawa Manchester City meraih 2 title Premier League, 1 FA Cup, dan 3 Carabao Cup. Walaupun sekarang Gabriel Jesus sudah pindah ke Arsenal, tetapi Gabriel Jesus masih menginspirasi para pemain-pemain muda atau orang-orang biasa yang berada di Brasil. Tidakkah Anda semua melihat betapa luar biasa negeri kita, betapa kayanya negeri kita, mulai dari emas, batu bara, nikel, walaupun semuanya dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, tetapi masih ada mimpi besar dari anak-anak bangsa ini untuk merubah kehidupan mereka hanya dengan bermain bola. Jika kita tidak mencampurkan politik dan urusan sepak bola, kita akan menemukan bakat-bakat anak muda yang mungkin saja 20 tahun lagi kita akan menjuarai Piala Dunia. Dan itu tidak akan pernah terjadi polemik antara suka terhadap klub Manchester atau Chelsea, antara suka terhadap Real Madrid atau Barcelona. Kita semua akan bersatu padu, bersatu bersama, mendukung timnas kita, mendukung timnas Garuda yang selalu kita tunggu-tunggu bermain di kancah internasional, yang selalu kita tunggu-tunggu untuk menjadi juara hebat di kancah internasional. Tidak ada merah atau biru, tidak ada hitam atau putih. Kita hanya satu suara, hanya satu teriakan, yaitu gol. Bahkan tanpa kehadiran para pemersatu-pemersatu bangsa, konten bokep atau apapun itu, tetapi dengan sepak bola kita semua bisa tampil dan dikenal dunia bahwa Indonesia memiliki potensi besar yang luar biasa dan anak-anak berani bermimpi untuk menjadi pemain sepak bola yang akan merubah kehidupan mereka dan akan mengangkat nama negara kita, Indonesia tercinta, di kancah internasional, bahkan bisa menjadi pemain-pemain mahal yang akan menginspirasi generasi kita selanjutnya bahwa dengan sepak bola, dengan bakat, dengan tekad dan perjuangan seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, kita bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik. Marilah kita dukung anak-anak muda kita.
Kita fokus pada sepak bola, kita fokus pada olahraga, jangan mencampur adukan politik dan olahraga. Mari kita bersama-sama mempunyai mimpi bahwa Indonesia akan menjadi juara Piala Dunia selanjutnya, walaupun berapa tahun yang akan datang, tetapi mimpi itu tidak akan pernah sirna. Saya, Bung El Padre, senang membagikan informasi kepada Anda semua. Salam sehat, salam sepak bola, salam info gol.